above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan saya boleh hadir berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Coba Anda lihat waktu kita mungkin sedikit, tapi sometimes di dalam pelayanan, dimanapun saya melayani, hadirat itu biarkan bekerja. Ya, jadi kita tidak harus terikat dengan apapun, ya, tetapi sesuatu yang mengalir, sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam, sebetulnya itu yang disukai oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu di dalam pelayanan, bahkan dalam hidup saya berusaha untuk menghindari 3 hal itu. Yang pertama adalah manipulasi. Saya tidak suka di dalam pelayanan atau berusaha untuk tidak memanipulasi kuasa, kehadiran, ataupun namanya yang agung itu. Karena akan membuat kita menjadi semakin sulit. Biasakan hidupmu tidak ada di dalam manipulasi itu. Mungkin dalam istilah sehari-hari kebohongan gitu ya, saudara. Be the truth, ya, telling the truth, ya, just the way you are. Itu yang Tuhan sukai. Yang kedua, saya juga menghindari kata munafik atau kemunafikan, ya. Di atas panggung kita cerita atau di gereja kita bilang Tuhan itu baik, dan seringkali di dalam ibadah kita banyak melihat orang-orang yang kelihatannya suci, kelihatannya kudus gitu, ya. Maksud Tuhan kalau kelihatan di gereja suci, kudus, teruskan sampai di luar sana. Amin. Jangan hanya stop, berhenti dalam ibadah, ya, tapi lanjutkan, ya, kekudusan, ya, kebaikan, ya, kebenaran, ya. Jangan munafik. Kita bilang satu sisi kita menyembah Tuhan, tetapi di luar sana kita mempermalukan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, saya juga tidak suka untuk ada di dalam mau praktek, ya, atau teori yang kita baca ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ini bicara tentang kesalahan. Jangan hidup dalam kesalahan demi kesalahan. Halo, amin saudara? Hiduplah dalam kebenaran. Amin, ya. Teori yang Anda baca, Alkitab yang Anda baca, kata-kata yang Anda baca, itu yang harus kita lakukan. Jangan melakukan perbuatan yang salah. Salah dalam artian kata kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kekurangan, iya. Tapi saya tidak mau lagi untuk bilang bahwa kita adalah manusia-manusia yang lemah. Sebutkan bahwa engkau memiliki keterbatasan. Ya, akui bahwa engkau memiliki banyak kekurangan. Tapi jangan bilang engkau adalah manusia yang lemah, karena Yesus sudah menguatkan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, di dalam mungkin 20 menit, 25 menit ke depan, ya, kita akan melihat apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kalaupun itu tidak cukup, maka saya akan teruskan di dalam ibadah yang kedua, yang jam 11, ya. Mari saya ajak saudara untuk melihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-6, ke-7, dan ayatnya yang ke-8, saudara. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15,
ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita akan baca bersama-sama, saudara. Dapat semua? Oke, ya kita baca 1, 2, dan 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin, saudara. Saudara, kita akan lihat reverse, ya, kita lihat terbalik. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Alkitab katakan bahwa dalam hal inilah, ya, dalam hal inilah, ya. Jadi Tuhan dalam kehidupan saya dan Anda di ruangan ini punya rencana yang baik. Amin, saudara. Dia memiliki satu pemahaman tentang hidup yang dianugerahkan kepada kita, bahwa selayaknya saya dan Anda di tempat ini berjalan di dalam rencana itu untuk mencapai tujuan yang hakiki, ya, tujuan yang sebenarnya. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahkan suka terbius, atau tadi saya katakan iblis memanipulasi rencana dan tujuan Tuhan yang mulia. Oleh sebab itu, di tengah perjalanan kehidupan orang yang percaya, seringkali kita mendengar bahwa mereka keluar dari jalur itu. Anda lihat banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya, menukar imannya hanya semata-mata untuk kesenangan duniawi atau kesenangan yang terbatas. Di dalam apa yang saya dapatkan dari Tuhan dan apa yang saya kenali, ya, seringkali daging itu melewati kemauan roh. Daging itu, kedagingan itu seringkali melewati kemauan roh. Alkitab catat bahwa roh itu penurut. Kalau Anda hidup atau tinggal, or you have the Spirit of God, maka kita adalah orang-orang yang bisa menuruti firman dengan baik. Halo. Jangan disalah-artikan kalau kita di dalam roh, di dalam Tuhan, terus apa aja yang orang mau kita ikuti, kita menjadi orang yang yes man. Tidak, bukan itu maksud daripada firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan roh itu penurut. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan mau, mestinya kalau kita adalah manusia ilahi, kita bisa menurutinya. Halo. Kalau dalam 1, 2, 3 ataupun banyak hal kita tidak bisa menurutinya, maka sebenarnya kita ada dalam satu situasi yang gawat darurat. Janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seiman atau yang seimbang. Kita nggak bisa turuti itu. Saya mau katakan dan berani berkata bahwa kita tidak hidup di dalam spirit itu, God's Spirit. Apapun alasannya. Sekali lagi, apapun alasannya. Kalau Anda ada di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, ayat yang ke-7 tadi katakan, maka apapun alasannya Anda bisa tinggal di dalam kebaikan Tuhan itu. Di dalam perintah Tuhan itu. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah.
Apapun alasannya, ya namanya kita manusia, kita mulai berasumsi. Kita mulai beralasan bahwa sesungguhnya hidup ini tidak ringan. Saya juga mau katakan buat saudara, siapa yang bilang bahwa hidup ini ringan? Tapi Yesus katakan, pikulah kuk yang ku pakaikan kepadamu. Karena itu ringan, kata Tuhan. Jadi orang yang berani untuk hidup di dalam roh, maka Tuhan akan berikan kekuatan ekstra di situ. Dan banyak orang Kristen seringkali, ya namanya manusia. No, namanya manusia tadi saya bilang punya keterbatasan, punya kekurangan, tapi manusia Tuhan, manusia ilahi yang sudah kenal Yesus sebagai juru selamat, Yesus hidup dan tinggal di dalamnya, maka dia menjadi kuat. Terbatas sih ya, dia nggak bisa terbang kok. Kurang iya, dia nggak sempurna, belum sempurna. Tapi jangan bilang dia lemah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tiap-tiap hari diperbaharui. Jangan hanya maaf, jangan hanya cuman hari Minggu diperbaharui, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Saya ciptakan lagu itu di tahun 80-an. Hari Senin puji nama Tuhan, hari Selasa saksi nama Tuhan, hari Rabu kerja buat Tuhan, hari Kamis puasa untuk Tuhan, hari Jumat sembah kaki Tuhan, hari Sabtu ajar sekolah Minggu, hari Minggu datang ke gereja. Jadi tidak ada satu unsur yang membuat saya dan Anda terpisah di tiap-tiap hari yang Tuhan berikan buat kita. Anda mau diberkati? Kalau ditanya begitu, aminnya besar. Amin Pak, amin gitu ya. Dan itu juga tidak salah ya. Kita mengaminkan apa yang menjadi berkat Tuhan buat kita. Ya. Jadi kalau Anda lihat di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saudara percaya bahwa hidup kita mempermuliakan Tuhan? Saudara percaya bahwa rencana dan tujuan Tuhan menciptakan kita hanyalah untuk mempermuliakan nama Dia? Ini Alkitab bilang. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dan saya melihat ayat ini sebagai, itu sebetulnya adalah tujuan hidup saya. Tujuan hidup Anda. Ada yang bilang terus, jadi jalan-jalan di mall nggak boleh Pak? Boleh. Tapi waktu jalan-jalan di mall tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang ketemu Anda, itu si Joni tuh. Nama Tuhan dipermalukan kalau seperti ini. Loh biasanya pelayanan hari Minggu kok sekarang muter-muter di mall. Itu dipermalukan itu. Orang tidak akan pernah menjumpai Anda jam 10 sampai jam 12 atau jam 11 ada di mall, karena mereka tahu pasti Anda datang ke rumah Tuhan. Gitu. Dan dalam kesesakan, saya juga mengerti hari-hari ini cash flow, cash money itu lagi sulit. Orang lagi wait and see sampai April 17. Tapi saya juga yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Nggak akan pernah. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Ya, nggak pernah. Saya hidup melayani Tuhan, ya, just stop melayani Tuhan. Sekali lagi, just stop melayani Tuhan. Saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya bisnis lain, saya nggak punya pekerjaan lain, saya nggak punya penghasilan lain. Just stop melayani Tuhan. Sampai hari ini cukup. 2 anak saya sudah lulus dari satu university yang bergengsi. Bahkan yang ini sedang nanti tanggal 24 mau masuk di UI. Saya suruh dia pilih university yang kau suka untuk S2.
Dia bilang, benar Pak, iya pilih aja. Dan ternyata salah satu yang dia dapatkan undangan itu adalah dari UI. Dan dia merasa, coba deh. Saya bilang kalau kau mau lanjutkan seperti di S1-nya di Paris, silakan. Dan Papa tahu, Papa juga bukan membesar-besarkan, tapi Papa sedang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ternyata engkau mau di Paris atau di Prancis, saya yakin berkat Tuhan mengikuti juga, pasti. Jangan belum apa-apa itu kata negatif, aduh Prancis, kenapa nggak di Ciamis aja, gitu. Itu orang-orang nggak kenal rencana Tuhan. Beriman boleh, amin saudara. Kalau Anda berdoa, jangan berdoa yang kecil-kecil. Oh Tuhan, saya hambamu yang kutuk ini Tuhan, yang kecil ini Tuhan, meminta juga sesuatu tahu diri Tuhan, aku juga mau minta yang kecil-kecil. Kalau kau bisa memberkati aku Tuhan, rumah 2 kali 3, itu kuburan bos. Amin saudara. Yang belum dapat jodoh coba angkat tangan. Yang angkat tangan jujur, yang lain banyak yang gak jujur. Jangan bilang, oh Tuhan dia gak usah direktur, dia gak usah manajer, dia gak usah orang kaya Tuhan. Ya, miskin pun boleh, ya, yang berkekurangan pun gak apa-apa. Tuhan bilang, benar nih. Gitu. Terus Anda bilang, enggak sih sebenarnya cuma pura-pura Tuhan. Mintalah yang besar. Allah kita heran dan mintalah yang besar. Halo. Tuhan, saya ingin berusaha. Tanah saya ini cuma 25 meter Tuhan, tapi saya yakin dan percaya usahaku lebih dari 100 meter. Nah, dengan hal yang kecil ini, 25 meter aku bekerja. Aku pakai yang kecil dulu, karena aku tahu kalau aku setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan yang 100 meter. Gitu. Jangan doa, oh Tuhan, saya juga tahu bahwa yang minta di dunia juga banyak, kurang lebih berapa miliar ya Tuhan ya. Saya juga nggak tahu saya di urutan yang keberapa, tapi ya kalau kau jawab puji Tuhan. Kalau kau nggak jawab juga, kelewatan Tuhan. Kita harus bilang, oh saya punya penyakit retina, mataku agak pecah, tapi aku mau ke dokter. Kau sediakan dananya dan sampai tersedia itu aku tidak akan pernah berhenti duduk di bawah hadirat-Mu. Itu yang benar. Saya punya rumah tapi kontrak Tuhan, berarti kan saya nggak punya rumah gitu. Tuhan bilang muter-muter. Iya saya punya rumah ini sekarang Tuhan, tapi bukan punya saya, punya orang lain. Itu doa yang berputar-putar. Tuhan gak suka yang berputar-putar, tapi dia suka kalau Anda berlama-lama dengan Tuhan, tapi bukan di gereja loh. Ngerti maksud saya? Jadi ketika Anda di gereja doanya lama banget. Sampai jemaat, lama banget. Semua didoain. Dari presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, camat, lurah, wali kota, dan jajarannya. Terus berdoa buat RT, RW Tuhan, buat got di depan rumah Tuhan. Yang jemaat kan gitu, depan rumah gue nggak ada got gitu. Anda mau doa tentang got di depan rumahmu, nanti ketika engkau berdoa sama Tuhan. Halo, dia jangan bikin yang lain capek dong. Sampai doa makan 7 menit, apa itu? Yesus. Orang udah 2,5 jam ibadah, masih aja begitu masuk angin. Yesus. Yang lain juga gemetaran, tapi bukan karena roh, karena lapar saudara. Udahlah. Apalagi ada oma atau opa, ada engkong di depanmu, umur 86, pasti dia marah. Dipercepat gitu. Dan saya temui itu. Nah ini yang saya sebut yang kedua, kemunafikan gitu. Anda mau berlama-lama di rumah. Amin saudara.
berdua-dua dengan Tuhan, mau 3 jam, 4 jam, 5 jam, itu namanya kualitas doa. Atau mungkin gereja bikin doa semalam-malaman, bolehlah. Tapi kalau di ibadah raya seperti ini, udahlah. Kalau disuruh mari doa berkat, kalau saya disuruh doa berkat, saya nggak muter-muter. Tuhan, tadi saya lihat di depan hotel saya, Tuhan, ada kemacetan yang tidak wajar. Apa sih gitu? Jemaat terus tanya, dia tinggal di hotel mana? Akhirnya jadi perdebatan gitu. Tadi gue liwat, enggak sih gitu. Ya, jadi itu munafik gitu. Kalau dia bicara tentang hidupnya, dia ngomong sama Tuhan di rumah 4 jam kayak 5 jam kayak, dan minta spesifik sama Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan yang ketiga, ya, ketika Anda sudah meminta, usahakan juga untuk hidup benar di hadirat Tuhan. Halo. Apa yang Anda minta, Anda kerjakan. Apa yang tertulis, Anda kerjakan. Itu. Jadi tidak terjadi satu malpraktek dalam hidupmu. Jadi kalau kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan di sini dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan. You're supposed to be like this. Saya dan Anda harus seperti itu. Kalau saya berani khotbah, maka saya juga harus berani melakukan itu firman. Saksinya siapa? Ya Tuhan, ya malaikat. Tapi kan mereka nggak kelihatan. Saksi hidup kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita gitu. Dan saya bangga kalau istri saya ikut mendengarkan khotbah. Bangga deh. Siapa suami-suami di sini? Angkat tangan. Coba. Oh, di sini wanita semua. Angkat tangannya setengah tiang. Siapa suami di sini? Angkat tangan coba. Saya mau lihat. Nah, turunkan tangan. Saya tanya bukan nama suami, sama istri dulu nih. Ya, istri senang nggak? Kalau ternyata apa yang suami dengar di gereja dia praktekkan juga di dalam rumah dan di luar rumah. Senang. Kalau firman Tuhan katakan jangan pelit, saudara, pasti yang tersinggung pertama, ya pasti itu suami. Mukanya berubah. Dan pasti akan melakukan gerakan pertama tuh istri melalui sikut. Tung, tung, tung. Suami terus tolak, alam nama Yesus, alam nama Yesus. Mumpung ada istri kan, saya pelit nggak mah? Ya kalau memang harus diberikan. Bahkan saya berani katakan, bukan saya Tuhan gitu, ya. Apapun yang dia minta, ini berani nih. Apapun yang dia minta, kasih nggak mah? Oh. Walaupun banyak juga yang saya nggak punya loh. Kadang dia bilang, Pak itu tas bagus ya. Dia nggak bilang sama Tuhan loh, sama kita kan itu. Pak itu tas bagus ya. Terus suami suka bilang, minta dong sama Tuhan gitu. Itu pengalian isu itu namanya. Saya nggak jauh-jauh. Kalau dia bilang, Pak itu tas bagus. Saya iya kan memang bagus. Nggak boleh jelek. Bentuknya yang nggak sesuai. Saya pernah di mana ya, di Singapura atau di Hong Kong atau di Eropa atau di Amerika, saya lupa. Dia pernah bilang, ini bagus sih. Oh iya, keren. Dan saya hampir itu tas. Saya lihat, ini hikmat saya. Warnanya kurang cocok. Oh iya, kata orang itu, ada warna lain. Aduh, Bapak minta yang mana? Which one do you like, sir? I think first. Nanti saya pikir kalau saya ganti putih pasti dia ada juga ya. Jadi saya, ada nggak yang colorful. Jadi semua warna ada di situ. Ini cepet ini, nggak apa-apa. Ya. Dan akhirnya saya bilang, the size? Dia bilang, oh we have all sizes. Waduh. Jujur saya nggak cuma lihat warna, bagi saya no problem. Size no problema. Saya lagi cari itu dia punya price itu berapa ini.
Begitu saya lihat, saudara, waduh Tuhan Yesus. Itu khotbah setahun, bos. Parah Yesus. Saya bilang sama dia, kalau pilih yang lain bisa nggak? Kayaknya modelnya hampir sama deh kayak tas kamu. Padahal nggak ada model yang kayak gini, nggak ada. Tapi akhirnya kita sepakati dan ya hanya butuh kemauan aja sih. Ya. Kadang kalau saya ajak dia ke tempat lain, ke toko jam lah katakanlah, dia juga suka. Mata dia mata mahal. Saudara. Amin. Saya juga mau katakan buat saudara, Anda juga harus punya kualitas melihat, kualitas mata seperti Tuhan. Saya bilang, yang mana nih yang bagus? Tapi dalam hati penolakan gitu. Tuhan, butakan mata rohani. Biar pengertian hikmat tidak ada dalam matanya. Tapi tetap lihat yang ini sih bagus nih Pak. Kita tahu bersama itu yang mahal. Jadi saya nggak mundur. Saya bilang ya kalau memang kita cukup nih kredit card, ya kalau oke, bener nih yakin. Dan ternyata dia pilih itu. Dan perlu ya tahunan untuk bayar itu kan itu dicicil. Saya bilang sama itu orang, kok ada nggak cicilan seumur hidup? Nggak ada. Bahkan ada enci-enci bilang, Bapak umur berapa sekarang? Gitu. Maksud lo, ntar nggak cukup lagi usia dibandingkan cicilan. Gitu. Ya. Dan kalau dikatakan seperti itu di gereja, ya kita berusaha juga untuk melakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan Alkitab katakan, saya tutup ini ya. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi apa sih artinya nama Bapa dipermuliakan kalau kita berbuah banyak? Amin. Artinya menghasilkan banyak, setianya banyak. Halo. Jangan setia 1-2 di awal pernikahan sama di akhir. Menjelang mati. Saya lihat ada satu omnya teman saya begitu. Setianya di awal karena tantenya cerita, ini nih setianya cuma awal nih Pak Pendeta, sekarang aja balik ke saya. Dia udah kawin cerai puluhan tahun. Kenapa dia berani ngomong begitu? Karena suaminya sudah sekarat. Ini saya tanya dulu, tante dia setia ya sama tante ya, karena saya lihat umurnya 80. Enggak, banyak sakit hati gitu. Tanya sama anak-anaknya bilang, benar Pak, ini setianya kurang. Oleh sebab itu, di akhir hidupnya banyak menderita. Memperhatikan aja orang yang kurang-kurang tuh, kurang setia, kurang taat, kurang memberi, akhir hidupnya tuh. Kalau yang tangan kanannya tuh goyang terus akhir hidup tuh, berarti dia kurang memberi. Anda lihat tangan mana gitu, kalau tangan kanan udah deh dia kurang memberi. Kalau akhir hidupnya dia di gereja gitu terus ya, tapi tepuk tangan pelan-pelan karena udah tua, dan dia tepuk tangan begini, berarti dia banyak main judi. Pupuk itu pada saat kita masih sehat. Lakukan itu pada saat kita masih punya. Dan kerjakan itu pada saat kita masih mampu mengerjakan. 3 menit saya tutup firman. Ya. Waktu satu hari saya lagi ngantri di bank, ya. Beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan. Saya pegang itu semua untuk bayar kredit card hari Senin. Terus tiba-tiba roh Tuhan bilang sama saya, kamu keluar dari barisan karena uang ini kamu harus berikan kepada kakakmu. Kakak saya cuma 1 karena saya anak nomor 2. Saya protes, saya bilang nggak bisa dong Tuhan. Orang ini mau bayar kredit card karena hari ini juga jatuh tempo. Yang terakhir, hari terakhir. Tuhan bilang keluar dari barisan. Ada 9 dan 10 yang ngantri, jadi cukup bagi Tuhan untuk ngomong sama saya. Dan kurang bagi saya untuk memperhatikan itu. Karena itu semakin lama makin dekat,
satu orang lagi, terus Tuhan bilang cepat daripada kau menyesal. Dan untungnya gitu, saya mau untungnya karena ya roh Tuhan itu hebat, bukan saya. Begitu keluar dari barisan, saya ke rumah, adik saya belum mandi, saya bilang yuk pakai motormu kita pergi ke kakak. Dia bilang kenapa? Tuhan suruh. Oh jadi nggak bayar kredit kan? Nggak usah, Tuhan yang suruh. Lebih baik uang melayang daripada nyawa melayang. Lebih baik uang melayang daripada kesehatan melayang. Bener. Udah sampai di rumah kakak, dia terima, terus dia bilang ada apa nih? Saya bilang ini ada berkat dari Tuhan. Wah dia nangis. Dia bilang aduh luar biasa. Terus karena kemarin sampai sore aku pinjam uang ke banyak orang. Dan kumpul semua untuk penyakit, aku kena penyakit. Wah, saya baru sadar juga gitu bahwa dia baru kemarin ke dokter. Dan selesai, terus saya bilang berapa itu dokter, harga apa namanya jumlah uangnya. Dia bilang sama saya, kita hitung dulu berapa yang kau kasih gitu. Waktu dia hitung ternyata melebihi daripada apa yang dia bayar ke dokter. Nah, saya rasa senang, kenapa? Karena justru pada saat kita masih mampu, masih kuat, masih mau, Tuhan lakukan itu. Dan itu tabungan itu, deposito buat kamu. Ketika engkau kena sakit penyakit, ketika engkau menderita, maka tabungan itu akan keluar. Itu. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Oh dia nangis, dia peluk saya. Dan akhirnya saya berjanji dia, mungkin karena terlalu emosi. Saya bilang nanti ya, kalau ada apa-apa hubungi saya aja, berapapun juga saya bayar. Itu ngomong di situ, saudara. Saya pikir Tuhan sembuhkan kan gitu. Ternyata 2 minggu yang lalu saya dapat berita gitu, ada dia perlu dana lagi. Saya, aduh Tuhan Yesus. Dan Tuhan ngomong sama saya jangan belaga bego loh gitu. Akhirnya ya kasih lagi gitu. Tapi saya lihat gini, apa yang saya kasih, saya tidak merasa rugi karena dipakai oleh Tuhan gitu, dipakai oleh Pak Jokowi saja Anda sudah bangga gitu ya, nggak usah dipakai di telepon aja. Piye kabari, Anda kaget. Aduh Pak Jokowi, terima kasih loh Pak. Ya saya Jokowi itu kok apa namanya presiden yang apa namanya yang justru ingin memperhatikan rakyatnya, katakanlah begitu. Anda pasti bangga. Kalau perlu itu dia punya apa suara Anda rekam, apalagi Anda dipakai oleh Tuhan. Dan ternyata Tuhan kembalikan itu berlipat-lipat. Ayo mempermuliakan Tuhan itu berbuah banyak. Banyak setia, banyak taat, banyak dengar firman, banyak memberi, banyak melakukan kebenaran firman. Maka nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Peluk
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.